Ah, dia berhasil. Ucapkan selamat pada Tabib Banyumili, penyembuhnya. Banyuaji tidak akan seterampil ini kalau tidak punya seorang guru yang hebat luar biasa. Kanjeng Temenggung. Tidak. Tabib Banyumili datang ke sini atas permintaan Kanjeng Tumenggung Gardapati. Kenapa harus menunggu giliran? Permisi. Tapi apakah yang sakit mau menunggu? Tidak. Yang sakit tidak bisa menunggu. Yang mengirim jarum pada Putri Melati adalah Tabib Kitaruseka. Melanjutkan cerita seru di episode sebelumnya, bahwa setelah melewati beberapa rintangan, akhirnya Ki Banyumili dan Angling Kusuma sampai di kediaman Ki Gardapati. Akan tetapi, mereka pun mendapat halangan dari Ki Brajageni yang sebenarnya takut kalau mereka mendahului Kitaruseka, dukun ilmu hitamnya yang sampai saat itu belum datang juga. Padahal rencananya adalah Kitaruseka harus sampai sebelum Ki Banyumili tiba. Sebab dengan demikian maka Kitaruseka lah yang akan memenangkan sayembara yang dibuatnya. Namun apabila Ki Banyumili mendahuluinya, maka rencana mereka akan gagal total dan berantakan. Brajageni pun kemudian berdalih bahwa mereka harus mengisi buku tamu terlebih dahulu dan menunggu giliran setelah Kitaruseka usai. Padahal Kitaruseka sendiri belum sampai di tempat itu. Kisanak boleh masuk setelah Tabib Kitaruseka. Tabib Banyumili datang ke sini atas permintaan Kanjeng Tumenggung Gardapati. Kenapa harus menunggu giliran? Permisi. Maaf, saya hanya menjalankan peraturan. Saya yakin Kisanak bisa menunggu. Saya bisa menunggu. Tapi apakah yang sakit mau menunggu? Tidak. Yang sakit tidak bisa menunggu. Tabib Banyumili, Saya Kanjeng Temenggung. silahkan masuk. Baik. Ya, akhirnya Ki Gardapati sendiri yang harus mempersilahkan mereka untuk menangani putrinya sebelum terlambat. Brajageni hanya bisa mengumpat kesal atas kegagalannya menghalangi mereka untuk masuk. Setelah Ki Banyumili dan yang lainnya masuk ke ruang Putri Melati, Kitaruseka pun baru muncul dan meminta maaf karena kereta yang mereka tumpangi terperosok ke dalam jurang sehingga mereka pun harus terlambat. Bagaimana bisa begini Kitaruseka? Lihat itu, Banyumili sudah masuk. Kau terlambat, Taruseka. Kau merusak segalanya. Sementara itu, Ki Banyumili yang baru saja memeriksa Putri Melati pun mengatakan bahwa sakit sang putri bukanlah sakit biasa. Akan tetapi, karena dibuat oleh seseorang yang mengirim 3 buah jarum ke dalam tubuh sang putri dengan ilmu hitam. Ki Banyumili pun kemudian berusaha untuk mencabut jarum-jarum tersebut, yang akhirnya jarum-jarum itu pun mampu dicabutnya dengan mengalahkan kekuatan Kitaruseka. Karena di luar ruangan itu, Kitaruseka mencoba untuk mempertahankan jarum-jarum tersebut dari dalam tubuh Putri Melati. Dia berhasil. Setelah jarum-jarum tersebut keluar dari tubuh Putri Melati, Ki Banyumili pun kemudian memberikan beberapa totokan di tubuh sang putri. Dan kemudian Putri Ki Gardapati itu pun langsung membuka kelopak matanya. Ia pun tampak bingung karena ia merasa seperti baru bangun dari tidur biasa. Padahal sudah 7 hari 7 malam ia tidak bangun. Ki Gardapati dan Nyi Sekar Arum pun tampak sangat bahagia melihat putrinya kini telah sembuh. Sedangkan Brajageni pun memarahi Kitaruseka yang gagal mempertahankan jarum-jarum tersebut, karena dengan demikian maka rahasianya pasti akan terbongkar. Tidak. Jangan biarkan itu terjadi, Kitaruseka. Jangan.
Raja Geni, kabar kebahagiaan ini akan aku umumkan di luar. Beritahu agar semua orang melihat kesembuhan putriku. Baik, Gusti. Braja Geni pun hanya bisa pasrah untuk memenuhi keinginan Tumenggung Gardapati. Ki Taruseka pun tampak makin ketakutan karena ia harus menjaga rahasia mereka di depan Ki Gardapati. Braja Geni pun kemudian mengumumkan kesembuhan Putri Melati di hadapan para penduduk yang hadir. Para penduduk pun menyambut sang putri dengan raut muka bahagia. Mereka pun bersorak-sorai bebarengan guna memberikan selamat kepada sang putri. Ki Gardapati pun memberitahukan bahwa yang menyembuhkan putrinya adalah Tabib Banyu Mili dan putranya Banyu Aji. Ucapkan selamat pada Tabib Banyumili, penyembuhnya. Sebab kecuali penyembuh, Tabib Banyumili juga mengetahui bahwa sakit putriku adalah sakit yang disebabkan oleh seseorang. Ki Taruseta yang mendengar celotehan para penduduk itu pun kemudian berpikir bahwa ia harus mendahului Ki Banyumili dengan memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya sebelum dirinya sendiri yang akan dituduh oleh tabib hebat tersebut. Ia pun kemudian menghentikan gemuruh suara penduduk yang saling bersahutan itu dan mengatakan bahwa ia sangat setuju apabila siapapun yang membuat sang putri sakit harus dihukum seberat-beratnya. Namun ia merasa curiga bahwa Ki Banyumili lah yang justru membuat Putri Melati tertidur tanpa bisa dibangunkan. Hal itu dikarenakan hanya Ki Banyumili lah yang bisa menyembuhkannya, padahal sudah berpuluh-puluh tabib yang gagal untuk menyembuhkan sang putri. Maka bukan tidak mungkin justru Ki Banyumili lah yang melakukannya. Oleh lebih 20 tabib, tiba-tiba bisa dibangunkan oleh Tabib Banyumili yang terhormat, yang kedatangannya atas saran Nilaras. Apa ini bukan suatu keanehan? Itu karena Tabib Banyumili memiliki kemampuan yang lebih daripada yang lain Ki Taruseka. Bukan, Kanjeng Tumenggung. Tabib Banyumili bisa menyembuhkan karena Tabib Banyumili sendirilah yang mengirim penyakit itu pada sang putri. Siapa yang mengirim penyakit, tentu dia akan tahu di mana letak dan bagaimana cara menyembuhkannya. Maka tidak usah diragukan lagi. Dialah yang mengirim penyakit itu. Ki Gardapati yang mendengar penjelasan dari Ki Taruseta pun tidak mau percaya begitu saja. Ia pun kemudian juga meminta tanggapan dan pendapat Ki Banyumili yang selanjutnya mengatakan bahwa semua yang dilakukannya hanya murni menolong dan membantu karena ia pun hanya tabib biasa. Dan karena dituduh demikian, dengan cerdasnya Ki Banyumili pun kemudian meminta bukti pada Ki Taruseta tentang pernyataannya yang mengatakan bahwa jika seseorang bisa memberikan penyakit, maka ia juga bisa menyembuhkannya. Ki Taruseka pun kemudian terpancing dengan pernyataannya sendiri. Ia pun kemudian langsung mempraktekkan dan membuktikan bahwa ia bisa membuat penyakit dan menyembuhkannya. Ia pun tidak menyadari bahwa justru dirinya telah dijebak oleh Ki Banyumili untuk memperlihatkan caranya menyantet Putri Melati secara jelas dan nyata. Kalau benar-benar bisa. Dengan senang hati, jika diizinkan oleh Kanjeng Tumenggung. Peragakan. Tenang, tenang. Semuanya tenang. Saya akan buktikan. Setelah membuat dayang itu tertidur dengan jarum-jarumnya, Ki Taruseka pun dengan bangga menjelaskan bahwa dayang itu telah benar-benar tertidur tanpa bisa dibangunkan kembali, dan ia tidak akan bangun kalau bukan Ki Taruseka sendiri yang membangunkannya. Dukun bodoh itu pun mengatakan bahwa dayang tersebut tidak ubahnya seperti Putri Melati yang dibuat tertidur oleh Ki Banyumili. Ia pun meminta Tumenggung Gardapati untuk memeriksa keadaan dayang tersebut guna meyakinkan sang Tumenggung. Akhirnya, bagian paling menarik pun tiba. Ketika dukun hitam tersebut hendak membangunkan sang dayang yang tertidur, maka Ki Banyumili pun langsung maju dan meminta pada Ki Gardapati supaya dirinya saja yang membangunkan dayang tersebut.
Dengan mudah, saya akan bisa bangunkan dia. Karena saya tahu persis di mana penyebab tidur dan pingsannya saya kirimkan. Jangan. Biar saya yang membangunkannya. Tidak, jangan. Jangan. Biarkan Taruseka. Ya, akhirnya Ki Banyumili pun berhasil mencabut 3 jarum yang masuk di dalam tubuh Dayang itu. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa jarum tersebut sama persis dengan jarum yang dicabutnya dari tubuh Putri Melati. Itu artinya bahwa sudah jelas terbukti bahwa Ki Taruseka lah yang telah mengirim jarum ke dalam tubuh sang Putri Melati. Yang mengirim jarum pada Putri Melati adalah tabib Ki Taruseka. Ini Kanjeng Tumenggung. Iya, kamu benar. Cepat tangkap Ki Taruseka. Ki Taruseka yang sangat ketakutan itu pun kemudian menghampiri Tumenggung Gardapati dan mengaku bahwa yang memaksa dan menyuruhnya untuk melakukan semua itu adalah Ki Brajageni sendiri. Ki Gardapati pun kemudian langsung memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap Brajageni. Akan tetapi Brajageni pun melakukan perlawanan sengit sehingga para prajurit itu berkeletakan dibuatnya. Bahkan kemudian Brajageni pun menunjukkan ilmu saktinya, di mana pedang-pedang para prajurit itu pun meleleh ketika ditusukkan di tubuh Brajageni. Ya, itulah kesaktian ilmu Aji Geni. Permaisuri yang melihat semua itu pun menjadi khawatir melihat Brajageni telah mengeluarkan ajian andalannya. Namun, Angling Kusuma pun merasa harus turun tangan karena ia sadar bahwa di momen itu ia harus menjalankan tugasnya sebagai pendamping Ki Banyumili. Luar biasa. Ki Gardapati dan permaisurinya menjadi sangat kagum dengan kepandian ilmu olah kanuragan Banyu Aji alias Angling Kusuma yang berperan sebagai putra Ki Banyumili karena ia tidak ingin orang-orang itu mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Kemudian sang Tumenggung pun mengatakan kepada para penduduk bahwa ternyata tabib Banyumili bukan hanya mumpuni sebagai tabib, namun ia juga guru olah kanuragan yang hebat. Banyu Aji putranya tidak akan sehebat itu jika tidak mempunyai seorang guru yang hebat pula. Tabib Banyumili bukan hanya mumpuni sebagai tabib, tapi juga seorang guru olah kanuragan yang hebat. Banyu Aji tidak akan seterampil ini kalau tidak punya seorang guru yang hebat luar biasa. Kanjeng Tumenggung. Tidak. Mengenai Banyu Aji akan aku urus nanti. Aku akan selesaikan urusanku dengan Taruseka dan Brajageni dulu. Bawa Taruseka dan Brajageni ke penjara. Banyumili, Banyu Aji, Iya. ikut saya. Baik. Kini kita menuju Malwapati, di mana pada saat itu Prabu Angling Dharma sedang berada di Sanggar Pamelengan guna meminta petunjuk dewa tentang keberadaan putranya yang sampai saat ini belum diketahuinya sama sekali. Ia pun sadar bahwa kepergian putranya Angling Kusuma adalah karena kesalahannya sendiri. Namun sang Prabu pun meminta petunjuk atau penjelasan tentang apa yang sedang terjadi dengan putranya itu. Sembah hamba Katur Hyang Widi. Kepergian putramu dari Malapati sudah menjadi suratan dewa. Perjalanan dan pengembaraan putramu, perjalanan penting dari seorang ksatria.
dalam rangka pendewasaan diri dan pencarian jati diri. Katakan apa yang telah kukatakan pada siapapun yang kamu anggap harus memahami arti kepergian putramu. Sampai nanti.